Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auwalia Mukrimah Umar dengan NIM H0322311 dari kelas Pendidikan Biologi E 2022 Universitas Sulawesi Barat. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Pak Muhammad Rizal Dituyasjaya Putra Nurdin SPD MSI, saya membuat sebuah video pembelajaran singkat tentang konservasi sumber daya alam hayati. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, yuk simak videonya. Apa itu konservasi? Jadi, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi secara umum membahas mengenai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya 3 sasaran konservasi, yaitu yang pertama, menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, yaitu menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan cara-cara pemanfaatan SDA hayati, sehingga terjamin kelestariannya. Nah, adapun kawasan suaka alam terbagi menjadi 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam sendiri adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sedangkan suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Adapun pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terbagi atas 3, yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Nah, kawasan pelestarian alam yang pertama yaitu Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Di dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, dan wisata alam. Kawasan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Seringkali Taman Nasional awalnya merupakan cagar alam atau suaka marga satwa yang kemudian diperluas dan ditetapkan sebagai Taman Nasional. Yang kedua yaitu Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan yang asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, yang terakhir yaitu Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Di dalam Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, dan wisata alam. Meskipun digunakan sebagai tempat wisata, pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip pelestarian dan perlindungan alam.